Indonesia dianugerahi letak geografis yang sangat strategis. Dilintasi garis khatulistiwa menjadikannya negara dengan tingkat keberagaman hayati terbesar kedua di dunia. Hingga tidak heran, hasil penelitian yang dilakukan oleh LIPI pada tahun 2020 menyebutkan bahwa 80% tanaman herbal dunia itu berada di Indonesia. Namun, data dari Kemenkes tahun 2018 menyebutkan bahwa 90% bahan baku farmasi di Indonesia adalah impor. Sangat miris kita melihatnya, ketika negeri yang kaya akan potensi herbal namun belum dimanfaatkan oleh dunia kesehatan dengan optimal. Padahal kita tahu bahwa nenek moyang bangsa kita kaya akan pengetahuan pengobatan tradisional. Jika kita bukan bagian dari solusi, maka kita adalah bagian dari masalah itu sendiri. Hal inilah yang akan membawa kita mengenal satu lembaga yang menjadi penggerak perubahan, menjadi bagian dari solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi negeri ini. Inilah Taman Sringganis, sebuah taman konservasi pelestarian tanaman obat dan pengembangan kesehatan alam. Tetapi harus thayyibah. Berada di lokasi asri yang terletak di Kampung Cimenengah, Desa Cipaku, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Di atas tanah seluas 1000 meter persegi terkumpul kurang lebih 500 macam tanaman berkhasiat obat, berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Selain menjadi rumah bagi ratusan flora, terdapat pula resep dan ramuan-ramuan tradisional untuk berbagai macam penyakit. Di sini, tanaman obat bukan hanya berfungsi sebagai obat, melainkan sebagai penenang diri, memberi manfaat walau hanya ditanam di pekarangan. Salah satunya adalah tanaman gelombang cinta. Jika kita amati dengan seksama, bisa memberikan aura ketenangan. Tidak heran tempat ini dijadikan sebagai rujukan, pusat edukasi, tempat penelitian, produsen tanaman herbal, pusat pelayanan kesehatan, serta tempat produksi jamu dan ramuan tradisional, pusat berbagai pelatihan kesehatan. Selain menjaga kelestarian alam dan warisan nenek moyang, keberadaannya juga memberikan banyak manfaat untuk masyarakat. Taman Sringganis didirikan pada tahun 1982 oleh pasangan suami istri yang bernama Bapak Putu Oka Sukanta dan Ibu Endah Lasmadiwati yang merupakan akupunturis. Pemilik Taman Sringganis inilah yang mengumpulkan berbagai macam tanaman obat-obatan dari pelosok daerah dan dari luar negeri dalam kegiatan berdialog mereka mengenai kesehatan. Selama mengunjungi pelosok-pelosok daerah, mereka juga mendapatkan banyak pengetahuan tentang kesehatan dari masyarakat setempat mengenai tanaman obat beserta fungsinya. Tempat ini berusaha menanamkan nilai-nilai penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar dapat mengatasi masalah kesehatan dengan cara tradisional dan alami. Mereka percaya setiap individu memiliki potensi energi natural killer di badannya atau pengobatan secara alami, yaitu dengan cara meditasi, zikir, dan meningkatkan energi positif di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, terdapat dua faktor yang diperlukan oleh manusia dalam pengobatan, yaitu dari faktor lingkungan dan penyembuhan dari diri sendiri, atau individual self-care. Taman ini berharap dapat meningkatkan inner potensi yang dimiliki setiap individu dengan dibantu faktor luar. Dan taman ini juga menyediakan bahan-bahan pengobatan yang dapat membantu meningkatkan kesehatan tubuh dan ramah lingkungan. Visi Taman Sringganis merupakan wujud kepedulian terhadap dambaan masyarakat dalam berkesehatan, terutama dengan menghidupkan dan meningkatkan kembali kesadaran bahwa manusia dan alam sekitarnya mempunyai potensi untuk membangun kualitas kesehatan fisik, mental, dan spiritual yang baik. Manusia dapat berharmoni dengan alam. Inilah konsep yang ingin ditanamkan di masyarakat. Makanan dan minuman adalah obat, dan obat adalah makanan dan minuman. Ada banyak program yang dilakukan oleh Taman Sringganis, sebuah upaya untuk melestarikan alam, mengembalikan fitrah kesehatan melalui pengobatan tradisional yang alami dengan pemanfaatan potensi hayati di negeri ini. Percontohan tanaman obat. Taman Sringganis berharap masyarakat dapat tergugah untuk mengupayakan peningkatan kesehatan secara alami dan mandiri, sehingga berdampak pula pada kesehatan lingkungan dan pelestarian. Budidaya tanaman obat. Taman Sringganis menyediakan bibit tanaman untuk dibeli dengan harapan masyarakat dapat menanam di lingkungan untuk berbagai tujuan.
Taman Sringganis menyediakan ramuan jamu yang informatif agar masyarakat dapat mengaktualisasikan potensi diri dan menyebarluaskan kembali kepada lingkungannya. Selain itu, Taman Sringganis juga melakukan penerbitan media informasi, baik berupa elektronik ataupun media cetak, dengan tujuan membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi yang mudah dan benar. Selain menyebarluaskan pengetahuan, Taman Sringganis juga menyelenggarakan berbagai macam pelatihan untuk memberikan keterampilan kepada masyarakat. Adapun jenis pelatihan yang diadakan oleh Taman Sringganis yaitu pelatihan pijit akupuntur atau acupressure, sebuah cara pengobatan dengan memberikan rangsangan di titik-titik tertentu pada tubuh kita untuk melancarkan peredaran energi kehidupan. Materi acupressure, selain berupaya tindakan praktis untuk mengatasi berbagai keluhan, juga diberikan pemahaman dasar keilmuannya, sehingga setiap tindakan acupressure dapat dimengerti alasannya. Pelatihan pemanfaatan tanaman berkhasiat obat. Pemanfaatan tanaman berkhasiat obat bertujuan agar masyarakat mampu mengatasi problem kesehatannya dengan bahan alami yang dapat diupayakan sendiri dengan konsep makanan dan minuman. Pelatihan olah nafas dan meditasi prana bertujuan memanfaatkan bioenergi alam atau aura semaksimal mungkin untuk kesehatan fisik, mental, spiritual, agar tubuh berada dalam tatanan yang alami. Berikutnya adalah pengobatan komplementer, yang difungsikan sebagai pengobatan komplementer dalam kasus HIV/AIDS. Selain itu, di Taman Sringganis juga menyediakan pelayanan kesehatan, konsultasi dengan pendekatan holistik terhadap manusia dan kesehatannya, termasuk kasus HIV/AIDS, serta pelayanan pengobatan akupuntur, acupressure, herbal, dan prana. Itulah Taman Sringganis, mendokumentasikan pengetahuan kesehatan agar menjadi warisan untuk anak cucu, menjadikannya pengetahuan sebagai pembimbing kita untuk mengoptimalkan pemanfaatan tanaman herbal menjadi ragam pengobatan yang alami, yang bermanfaat untuk masyarakat dan kelestarian alam.